Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya, di like, di komen, dan di share agar saya bisa mengembangkan channel ini dengan lebih baik. Seperti diketahui teman-teman ya, pada video kali ini saya ingin membagikan pengalaman saya mengenai kondisi hujan teman-teman. Jadi ceritanya gini, saya memiliki sebuah antena jenis telek Hagen. Kebetulan antena ini sudah lama di atas teman-teman ya, sudah lama. Jadi kira-kira setahun lah di atas, nggak saya cek ya. Tadi pagi-pagi saya mencoba berkomunikasi dengan rekan di frekuensi ini ya, di frekuensi 500 karena memang saya match di sini. SWR-nya sangat bagus, jangkauannya sangat bagus, juga receiver-nya sangat bagus karena memang saya match-kan di sini. Jadi ceritanya saya tadi pagi mencoba kontak dengan rekan saya di daerah Garut. Dari Tasik itu kira-kira 70-80 kilo, dan seperti biasa kita termasuk resonansi ke Garut ya. Jadi bagus kualitasnya. Begitupun rekan-rekan dari Garut nyampe ke Tasik, ke daerah saya bagus. Tiba-tiba di pertengahan pembicaraan, rekan saya dari Garut memanggil saya, padahal saya sudah belum selesai bicara teman-teman. Saya agak sedikit bingung loh, kok bisa. Nah, pas saya lihat ampere ini ya, pas saya lihat ampere ampere power supply, ternyata ampernya berkedip sedikit ya, padahal saya menggunakan power yang lumayan besar. Di sana saya mulai agak kaget, panik, bisa saja perangkat saya ini jebol ya, karena wattnya tidak gede, tidak keluar ke Garut, nggak nyampe. Terlihat di bagian power supply, di ampernya pun sedikit nariknya. Biasanya kalau powernya di atas 50 itu nariknya hampir setengahnya ya, si jarum ampernya itu. Ini kok tidak. Nah, setelah itu saya coba pakai SWR. Ternyata apa yang terjadi teman-teman, SWR-nya sangat tinggi ya. Perhatikan, ini belum saya turunkan antenanya ya, biar teman-teman siapa tahu mengalami hal ini, karena memang kondisi hujan antena sangat rentan dimasuki oleh air. Sebetulnya saya udah beberapa kali membuat review, membuat tutorial bagaimana cara mensiasati antena ya, silakan rekan-rekan cari di blog saya. Tapi seperti yang saya sudah bilang tadi, antena yang saya kejadian ini ya, antenanya udah setahun di atas, nggak pernah saya turun-turunkan. Alhasil bagian balunnya tidak saya kasih pelindung, bagian sambungan elemennya pun tidak saya kasih lem, dan memang nggak ada masalah sih, baik-baik saja. Cuma tadi pagi begitu kelihatannya teman-teman, karena memang jaraknya jauh. Kalau saya jaraknya dekat mah mungkin saya masih nggak tahu ya terjadi seperti ini. Karena jaraknya jauh, punya saya kok tiba-tiba nggak nyampe begitu. Makanya saya cek dengan SWR. Ternyata, oke, saya goyang aja ya ke sini, nggak apa-apa ya. Saya pakai low, ini sekitar 5 watt. Tapi lihat SWR-nya, padahal ini frekuensi yang saya match di sini. Ini SWR-nya. Oh ini sorry, ini kalibrasinya ya, saya pindahin dulu ke SWR. SWR tadinya 1,1, sekarang perhatikan SWR-nya ya. Apalagi kalau saya rubah wattnya dari tadinya low ke middle atau ke low 1, coba perhatikan lagi ya, saya rubah ke middle langsung. Kita lihat SWR-nya. Wow ya, SWR-nya ngaco. Kita lihat powernya di rank 200, harusnya naik ini teman-teman. Lihat wattnya nggak keluar ya, padahal saya mid itu sekitar 25 watt, tapi ini hanya sekitar 10 watt. Oke, saya akan pindahkan lagi ke bagian high ya.
Kita coba high-nya. Kita lihat kalibrasi dulu. Wow, bentar ya. Kalibrasi. Oke, kita cek SWR-nya. Perhatikan SWR-nya sampai 1:10 ya. Dan ini sangat bahaya teman-teman. Ini SWR-nya. Kita lihat powernya. Powernya harusnya 50, 65. Ini kebacaannya 40. Hanya 30. Berarti ini betul-betul bermasalah di bagian antena. Oke, saya akan langsung turunkan antenanya dan saya akan buka dalamnya seperti apa. Apakah betul kena air ataukah si loading di dalam balonnya putus karena tidak mampu menahan watt yang saya set. Oke, sesaat lagi teman-teman ya, saya akan buka antenanya dan saya akan bongkar seperti apa di dalamnya. Sebelum saya menurunkan antena, saya cek dulu bagian konektor teman-teman ya. Ada beberapa hal yang dicurigai, mungkin saja bagian ini. Saya akan solder ulang dan saya akan coba ya. Coba lagi. Kalau ternyata masih ngaco, berarti kita masuk ke bagian antena ya. Jadi pertama yang harus dicek adalah bagian konektornya dulu, apakah sudah usang atau sudah ada konsleting antara ground dan innernya di dalam ya. Saya akan cek dulu di sini. Setelah dicek saya akan solder ulang dan saya akan cek di bagian antenanya ya. Pokoknya bagian ini harus tetap rekan-rekan cek dulu. Cek juga kabel, apakah ada sesuatu yang mencurigakan, artiannya digigit sama tikus ataupun terkelupas atau putus, masukin air. Nah, baru kalau setelah kabelnya aman, tidak ada masalah, tentu bagian antenanya. Ini kenapa teman-teman, biar teman-teman nggak capek-capek nurunin antena ya, ternyata antenanya nggak masalah. Nah gitu. Dan ini pun bisa saja dialami oleh rekan-rekan. Jadi baiknya siapkan sebuah alat SWR meter dikala kita hujan, cek dulu sebelum pakai, ataupun setiap berapa bulan sekali dirutin dicek SWR-nya biar nggak jebol ya teman-teman ya. Sayang kalau kejadian seperti ini ya. Oke, saya akan copot dulu ini bagian konektornya, siapa tahu bagian ini yang bermasalah. Baik, konektornya sudah saya ganti. Ini yang pertama saya selidiki ya, bagian konektornya. Ya kemarin konektornya ini ya. Ini memang udah agak sedikit lewat ya ininya nih karena sering terlalu panas. Saya ganti sama yang ini. Nah, sekarang saya akan coba masukkan lagi ke SWR teman-teman ya, ke bagian SWR. Oke, sebentar. Saya akan masukkan ke SWR dan kita cek lagi berapa nilai wattnya ya dan nilai SWR-nya. Oke, saya kencangkan dulu bagian konektor dan langsung saja saya akan cek berapa nilai SWR-nya. Saya tetap main di sini ya teman-teman ya, di frekuensi yang memang saya sudah set. Saya cek SWR-nya. Kita lihat kalibrasinya dulu. Oke, kita cek SWR-nya. Ternyata tidak ada perubahan teman-teman ya. Berarti masih naik. Dan dugaan saya pun betul, permasalahan ada di antena. Yuk, kita akan turunin antenanya dan cek dalamnya bagaimana. Oke teman-teman, ini bagian antena sudah saya lepas ya. Ini antenanya. Aduh, kebayang berantakan banget ya. Nah, ini bagian ini yang ingin saya buka ya. Tapi sebelumnya saya akan SWR dulu. Bukan SWR dulu sih, saya akan cek dulu sama avometer apakah betul bagian ini yang putus ya. Kalau dari tampilan antenanya nggak ada masalah sih ya. Saya akan cek ini dulu. Mudah-mudahan
putus, jadi jawabannya ketemukan teman-teman. Kebayang kalau enggak, saya bingung lagi harus bagaimana ini ya, karena kalau dari kabel sendiri ini udah saya cek juga ya, ke atap nggak ada yang putus. Saya akan cek ini dengan menggunakan avometer. Baik, sekarang saya akan cek balon ya menggunakan avometer teman-teman. Saya sangat berharap kalau ini putus, jadi saya nggak pusing-pusing ya. Oke, saya udah masukkan ke bagian bawah, sini ya, ke innernya, dan akan saya cek di bagian depan, kira-kira nyambung nggak ya. Sebentar. Loh, kok nyambung ya? Ini berarti bagus. Balonnya berarti bagus, gak ada masalah. Ini apa ya? Sebentar. Saya agak bingung teman-teman. Kira-kira apanya sih yang saya sangka bagian balon yang rusak, ternyata tidak. Ini berarti saya yakin kabel jumper mungkin, kabel konektornya. Kalau konektor sudah saya periksa, cuma jumper belum saya periksa. Oke, sebentar teman-teman ya. Sebentar, saya akan cek dulu bagian jumpernya. Oke, teman-teman. Setelah saya telusuri balonnya, ternyata tidak basah. Kabel ke atas ternyata bagus, tidak ada masalah. Balonnya pun kering ya. Saya sempat agak sedikit bingung juga kenapa kok SWR-nya ngaco. Tapi saya yakin ini adalah masalah kabel, teman-teman ya. Kemudian saya mencoba meriksa kabel jumper. Ternyata teman-teman, dari tampilan fisik ini tidak ada masalah ya. Bagus kabelnya ini, tidak ada masalah. Tapi ternyata setelah saya ukur bagian dalamnya, ternyata konslet. Saya dicek bagian konektornya gak ada masalah, normal-normal saja ya. Nggak ada satu serat kabel pun nyatu, nggak ada. Tapi konslet, dan konsletnya pun tidak terus-terusan. Kalau kabelnya gerak, ternyata konslet. Kalau kabelnya saya gerakin, ternyata konslet. Saya buktikan teman-teman ya. Ini kejadian bisa menimpa siapapun. Jadi buat rekan-rekan ya, sering-sering lah ngecek SWR ya, SWR perangkat, biar tidak jebol. Saya sangat tidak mengerti ini kenapa ya, ini padahal kabel bagus. Tapi mungkin karena saya waktu ngobrol sama orang yang jauh menggunakan watt yang besar, jadi mungkin kabel kita nih RG58 nggak kuat ya. Ini sebetulnya kabel jumper ya, kabel jumper ini. Ini yang positifnya saya gabung saja sama avometer ya. Yang negatifnya saya satukan sama ini saya repot teman-teman, maaf lah, gini aja ya. Sorry sebentar. Rempong banget ya. Bentar. Ya gini sajalah ya. Sorry. Nih, ini saya satukan plusnya. Saya buktikan kalau kabel ini konslet. Tapi konsletnya harus digerak-gerakin. Kalau di dia mah nggak konslet teman-teman. Itu yang bikin saya bingung juga. Kalau tampilan fisik bagus, nggak ada yang konslet. Ini perhatikan, kalau ukuran ini mah pasti nyambung ya. Ya nyambung, nggak masalah ya. Sama positifnya pasti nyambung. Aduh, susah amat ya, bentar. Ini positif ya, positifnya nyambung. Ini sama negatifnya. Nggak konslet kan? Kalau saya goyang-goyang, ini akan konslet. Tuh, coba perhatikan. Oh, ya. Ini padahal negatif nih. Ini padahal negatif. Tuh, ya ini yang bawah. Saya satuin positifnya. Tuh, ya saya satuin positifnya. Dan kabel satu lagi saya ke negatif. Harusnya nggak bakal. Harusnya nggak, harusnya kan nggak konslet teman-teman ya.
Tapi ternyata coba perhatikan, saya goyang-goyang, ini dia, ternyata konslet ya. Saya goyang lagi, enggak. Saya goyang lagi, saya goyang ke atas. Nah, ya kan tuh, ya. Jadi ini ternyata biang keroknya teman-teman. Ya, ini dia biang keroknya. Saya sampai keringetan, sampai nurunin antena ke atas, ternyata tidak ada apa-apa. Ya, tapi alhamdulillah sudah bagus lagi lah antenanya ya. Malah sudah saya pasang tanpa jumper sekarang ya, nggak apa-apa lah, langsung aja tanpa jumper. Tadinya jumper ini gunanya biar saya gampang buat nyepotin antena ya, karena kabel yang saya gunakan adalah kabel yang besar. Nggak apa-apa, saya lepasin daripada beresiko lagi. Dan ini dia hasilnya. Nah, saya set di preversi ini ya, dan lihat SWR nya. Oh, ini kalibrasinya. Dan saya akan cek SWR nya. SWR nya bagus. Oke, saya cek powernya. Terus, bentar. Powernya sekitar 25 watt ya. Ini untuk low-nya. Cek lagi SWR-nya sekali lagi. Oke, keren. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi saya udah ngasih tahu, cek dulu kabel bawah, dan sama sekali kabel jumper nggak saya cek. Itu yang bikin saya sedikit gondok ya. Karena si kabel itu akan terlihat konslet kalau digoyang-goyang. Kalau kabelnya tidak digoyang-goyang, nggak bakal konslet ya. Sungguh tanggal 1 Januari yang sangat melelahkan. Oke lah gitu teman-teman ya. Dan ini saya anggap sebagai pelajaran. Dan ini pun bisa terjadi ke rekan-rekan semua. Jadi pastikan dulu semua kabel dicek, konektor semua kabel dicek, jumper semua dicek agar hasilnya maksimal. Oke gitu saja teman-teman ya. Saya sekedar berbagi pengalaman. Yang belum di subscribe silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya, di like, di komen, dan di share. Terima kasih. Saya Yeki Datawan Deta Brapo Julu. Ucapan terima kasih. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.